Kemarin saya dengar berita soal Hasto Kristianto dan Tom Lembong yang dituntut 7 tahun penjara. Padahal mereka nggak ngerugiin negara sama sekali loh. Bandingin aja sama kasus yang merugikan negara sampai 300 triliun. Pelakunya malah cuma divonis 3 tahun dan 4 tahun, kan aneh ya. Hukum di negara ini emang bener-bener kayak tai emang. Halo, saya Donai, gimana kabarnya? Hari ini kita bakal bahas sebuah film dengan konsep yang unik, datang dari Spanyol, berjudul Staring at Stranger, yang rilis tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang pengangguran yang anehnya memilih bersembunyi dan hidup di dalam lemari orang lain. Lah, kok bisa? Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita bahas alur ceritanya. Formación profesional. Como era muy hábil. Kisah ini berpusat pada seorang tukang kayu bernama Damian yang pada hari itu tiba-tiba dipecat dari pekerjaannya dengan alasan yang gak masuk akal. Karena merasa kecewa dan marah, Damian pun meluapkan emosinya dengan merusak mesin kasir di tempat tersebut. Akhirnya, Damian pun dikejar oleh bosnya yang marah besar. Karena takut disuruh membayar kerusakan, Damian memilih bersembunyi di sebuah lemari kayu yang kebetulan sedang diangkut dengan mobil bak terbuka, hingga sang bos gagal menemukannya. Dan benar saja, Damian pun tanpa sengaja terbawa pergi oleh mobil bak itu menuju sebuah alamat misterius. Setibanya di sana, para pekerja yang memindahkan lemari itu sama sekali tidak menyadari kalau di dalam lemari yang mereka angkat ternyata ada seorang manusia, membuat Damian terperangkap dalam situasi rumit yang tak memungkinkan baginya untuk keluar. Saat akhirnya keluar, betapa terkejutnya Damian yang mendapati dirinya kini berada di dalam sebuah kamar. Saat ketika sang pemilik rumah datang, Damian buru-buru bersembunyi di kolong tempat tidur. Melihat 2 orang masuk, Damian pun segera paham bahwa mereka adalah sepasang suami istri. Ternyata lemari kayu tempatnya bersembunyi tadi adalah warisan dari kakek si istri. Meskipun kamar itu sudah dilengkapi lemari modern yang menempeli dinding, sang istri tetap menaruh lemari warisan itu di sana, tepat di depan lemari lama. Saat malam datang, Damian pun tertidur di kolong kasur, tepat di bawah pasangan suami istri itu. Ketika terbangun, ia terkejut melihat anak perempuan pasangan tersebut sedang berdiri diam mematung, seolah menyadari kehadiran Damian. Saat sang anak perlahan mendekat, tiba-tiba saja terjadi sesuatu yang mengejutkan. Namun ternyata semua itu hanyalah mimpi yang muncul karena ketakutan Damian sendiri. Ya, wajar saja. Saya pun pasti deg-degan kalau harus bersembunyi di rumah orang asing tanpa izin. Setelah memastikan kedua pemilik rumah sudah tertidur pulas, Damian akhirnya memberanikan diri keluar dan segera pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil yang sejak tadi ia tahan mati-matian. Karena rasa penasaran, Damian pun berjalan ke kamar lain untuk memastikan keberadaan anak perempuan pasangan itu. Merasa semua ini sungguh aneh, Damian langsung bergegas turun ke lantai bawah dengan niat kabur dari rumah tersebut. Namun di tengah langkahnya, ia tiba-tiba memikirkan sesuatu yang di luar dugaan. Mengingat dirinya kini pengangguran, tak punya tempat tinggal, tanpa penghasilan, dan serba kekurangan, Damian malah sadar bahwa rumah ini begitu nyaman dan mewah. Akhirnya Damian memutuskan batal kabur dan memilih kembali bersembunyi di kolong tempat tidur. Keesokan paginya, saat pasangan suami istri itu pergi bekerja dan anak gadis mereka berangkat sekolah, Damian pun akhirnya bebas berkeliaran di dalam rumah. Hal pertama yang ia lakukan tentu saja adalah sarapan. Namun meskipun ia seorang penumpang gelap di rumah orang, Damian ternyata cukup punya rasa tanggung jawab dengan mencuci piring bekas makannya sendiri. Bahkan ikut membersihkan piring bekas makan seluruh anggota keluarga tersebut. Damian kemudian masuk ke gudang dan mulai mencari-cari pakaian bekas yang sudah lama tak dipakai.
Tampaknya Damien benar-benar berniat menetap di rumah ini. Terlihat dari usahanya membuat sebuah pintu rahasia di belakang lemari kayu. Pintu itu ia sambungkan ke lemari lain di sisi belakang. Sebagai seorang tukang kayu yang sudah terbiasa memperbaiki berbagai perabot rumah, tentu saja hal seperti ini bukanlah tantangan besar bagi Damien untuk diwujudkan. Saat mereka pulang, sang istri yang bernama Lucia merasa bingung melihat piring dan gelas sudah dalam keadaan bersih. Ia pun menduga bahwa anak gadis mereka yang telah merapikannya. Namun sang suami bernama Fede langsung membantah dengan berkata, "Sejak kapan anak kita rajin bersih-bersih?" Akhirnya, Fede menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Lucia sendiri yang tanpa sadar telah mencuci semuanya dan kemudian lupa akan hal itu. Keesokan paginya, begitu seluruh penghuni rumah pergi beraktivitas, Damien langsung keluar dari tempat persembunyiannya untuk sarapan. Kali ini, ia tidak hanya mencuci semua piring dan gelas, tetapi juga mulai mencari barang-barang rusak di rumah itu untuk diperbaiki. Salah satunya adalah rak buku milik putri pasangan tersebut yang sudah lama terlihat rusak. Akibatnya, Lucia kembali dibuat heran melihat semua piring yang selalu dalam keadaan bersih. Seiring berjalannya waktu, begitulah rutinitas Damien sebagai penumpang gelap di rumah itu. Perlahan, Lucia pun mulai terbiasa dengan kondisi rumah yang selalu rapi dan bersih, hingga akhirnya ia tak mempersoalkan hal itu lagi. Pada suatu malam, ketika Damien baru saja keluar dari tempat persembunyiannya, untuk pertama kalinya ia dipergoki oleh anak gadis mereka yang bernama Maria. Namun, suatu hal aneh terjadi. Maria sama sekali tidak berteriak atau kaget. Mungkin karena kalau di Jawa ada istilah isih ngeliyeng, yaitu kondisi saat seseorang masih setengah tidur dan belum sepenuhnya sadar. Itulah alasan mengapa Maria tidak benar-benar menyadari kehadiran Damien. Tepat di hari libur, saat Lucia sedang bersantai di rumah, ia menelpon sahabatnya untuk curhat tentang berbagai keanehan yang terjadi sejak lemari warisan kakeknya datang. Rupanya Lucia dulu pernah memiliki saudara kembar yang sudah meninggal sejak kecil. Hal itu semakin diperkuat oleh foto dan secarik catatan yang Damien temukan di salah satu buku yang menceritakan bahwa Lucia dan mendiang saudara kembarnya sering bermain di dalam lemari kayu tersebut. Dari situlah muncul dugaan bahwa segala kejadian aneh akhir-akhir ini adalah ulah arwah saudara kembar Lucia. Bukannya merasa takut atau berniat mengembalikan lemari itu, Lucia justru merindukan masa-masa indah bersama saudara kembarnya. Ia bahkan sampai masuk ke dalam lemari dan duduk di samping Damien yang hanya terpisah oleh papan kayu tipis setebal 1 inci saja. Suatu hari, ketika seluruh penghuni rumah pergi seperti biasa, Damien mendadak dibuat panik saat Maria tiba-tiba pulang lebih awal karena bolos sekolah bersama pacarnya yang bernama Raul. Sebagai pria dewasa, Damien langsung bisa menilai watak Raul yang tampak sebagai pemuda nakal yang hanya berniat memanfaatkan Maria. Ketika mereka berdua masuk ke kamar untuk mengasah pusaka dan membelah duren, Damien sempat mendengar percakapan Raul yang berusaha membujuk Maria agar mau merekam momen tersebut dengan kamera ponsel, membuat Damien semakin khawatir dengan niat buruk Raul. ¿No te importa que te grabe, no? Disinilah kita akan diperlihatkan kepedulian Damien terhadap keluarga ini. Ia membuktikan bahwa tidak akan sekedar menumpang makan, tidur, dan gelelengan. Yang mana diam-diam, Damien mengambil ponsel milik Maria dan menemukan fakta mengejutkan. Bahwa Maria ternyata diperas uang oleh Raul yang mengancam akan menyebarkan video kebersamaan mereka berdua kepada orang tuanya jika tidak menuruti kemauannya. Alhasil, keesokan paginya Maria dibuat panik karena ponselnya tiba-tiba menghilang. Ketika seluruh penghuni rumah sudah pergi, Damien pun memanfaatkan kesempatan untuk keluar sejenak menghirup udara segar.
Namun, mau tak mau, ia harus menyapa tetangga sekitar setelah dirinya terlanjur terlihat dan tidak bisa lagi bersembunyi. Tak lama kemudian, Raul pun muncul. Ternyata Damian sengaja menggunakan ponsel milik Maria untuk memancing Raul datang ke rumah. Lalu, coba tebak, peran apa yang dimainkan oleh Damian? Ya, Damian berpura-pura menjadi ayah Maria. Ia langsung menegaskan agar Raul berhenti memeras Maria dan menjauhinya, karena jika tidak, Damian mengancam akan melaporkan semua perbuatannya kepada kedua orang tua Maria. Mira, hijo. Te mato, hijo de puta, te mato, te mato. Selesai membantu menyelesaikan masalah Maria, kini Damian kembali memperhatikan Lucia yang tampak sedang duduk di dalam lemari kayu. Tanpa disadari, Damian mulai terbawa perasaan, seolah-olah dirinya benar-benar bagian dari keluarga ini. Ibaratnya, jika ada sesuatu yang buruk terjadi, Damian tak akan ragu turun tangan membantu. Meskipun ia sadar sepenuhnya bahwa sebenarnya ia hanyalah orang asing yang sekedar menumpang tinggal di rumah tersebut. Akibat ulah Damian terhadap Raul kemarin, Maria pun malah marah kepada ayahnya sendiri, karena ia mengira sang ayahlah yang memaksa Raul untuk menjauh darinya. Hal itu memicu pertengkaran kecil di dalam keluarga yang membuat Damian merasa cukup bersalah karena secara tidak langsung telah memicu konflik di antara mereka. Mira, te odio, ¿vale? Te odio. Tepat di akhir pekan, Lucia dan Maria berencana pergi liburan ke rumah orang tuanya di luar kota. Sementara Fede memutuskan untuk tetap tinggal di rumah dengan alasan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun, begitu mereka berdua berangkat, Fede langsung mandi, merapikan diri, memakai parfum, dan mengenakan pakaian terbaiknya untuk menyambut seseorang yang sebentar lagi akan datang ke rumah. Dan betapa terkejutnya Damian saat melihat Fede ternyata sedang berada di ranjang bersama wanita lain. Ternyata, selama ini Fede diam-diam berselingkuh dengan rekan kerjanya di kantor. Kepergian istri dan putrinya selalu dimanfaatkan Fede untuk membawa selingkuhannya dan bermesraan di dalam rumah tersebut. Menjelang malam, selingkuhan Fede yang bernama Paula masih saja tinggal di rumah itu. Sementara Damian hanya bisa menjadi saksi bisu atas perbuatan maksiat mereka selama beberapa jam terakhir. Dalam obrolan intim itu, Fede menceritakan bagaimana awal pertemuannya dengan Lucia dulu, yaitu secara tak sengaja di rumah sakit saat dirinya hampir tewas akibat sengatan tawon. Ternyata, baik Fede maupun Lucia sama-sama memiliki alergi terhadap sengatan serangga tersebut, dan justru itulah yang menjadi takdir yang mempertemukan mereka berdua pertama kali. Saat keduanya tertidur pulas, Damian akhirnya bisa keluar setelah berjam-jam terkurung di dalam lemari. Melihat piring kotor berserakan bekas makan mereka, Damian merasa enggan dan sama sekali tidak berniat untuk membersihkannya. Bahkan ia benar-benar stres setelah menyadari bahwa keharmonisan keluarga ini justru dihancurkan oleh orang dalam itu sendiri, yaitu sang kepala keluarga yang selama ini ia hormati. Keesokan paginya, ketika Fede sedang mengantar Paula pergi berbelanja ke mall, Damian akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan benalu di rumah ini, yaitu Fede. Damian merencanakan cara untuk menghabisinya dengan membuat Fede tersengat tawon agar kematiannya terlihat alami dan tidak menimbulkan kecurigaan dari siapapun. Dengan memanfaatkan informasi yang ia dapat dari internet, Damian pun merancang sebuah jebakan untuk menangkap beberapa tawon liar di luar rumah. Setelah berhasil, tawon-tawon itu dibuat pingsan menggunakan asap, lalu dimasukkan ke dalam tong sampah di dapur. Tujuannya, saat Fede membuka tong tersebut, tawon-tawon itu akan langsung keluar menyerang dan menyengatnya secara bergerombol hingga mematikan. Tak lama kemudian, Fede dan Paula akhirnya pulang. Damian pun duduk diam, menanti momen saat Fede membuka tong sampah itu. Menjelang sore, setelah Fede dan Paula puas adu gasak pusaka bersama, Paula pun pamit pulang sebelum istri dan anak Fede kembali ke rumah, tanpa curiga akan rencana mematikan yang menunggu. Tak lama setelah Paula pergi, Fede langsung sibuk merapikan semua barang bukti perselingkuhannya, mulai dari celana dalam hingga ranjang yang berantakan, termasuk sisa makanan yang mereka santap. Namun, begitu ia membuka tong sampah di dapur, tiba-tiba
Damian yang masih bersembunyi di dalam lemari mulai mendengar teriakan Fede yang kesakitan sambil memohon pertolongan. Damian pun keluar untuk memastikan keadaan dan ternyata jebakannya berhasil, persis seperti yang direncanakan. Damian kemudian duduk di samping Fede yang sekarat, hingga akhirnya Fede tewas karena alerginya tersebut. Mendengar suara mobil yang tiba, Damian pun segera bergegas kembali masuk ke dalam lemari. Ternyata itu adalah Lucia dan Maria yang baru pulang. Mereka langsung panik dan menghubungi pihak berwenang begitu melihat Fede sudah terbucur kaku di lantai yang sudah tak bernyawa lagi. Para polisi pun mulai melakukan penyelidikan dengan memeriksa setiap sudut rumah. Namun, tak satu pun dari mereka yang menyadari keberadaan pintu rahasia di balik lemari kayu itu. Dugaan bahwa kematian Fede terjadi secara alami semakin kuat berkat bukti sengatan lebah di tubuhnya. Sehingga, kasus ini pun resmi disimpulkan sebagai sebuah kecelakaan. Bukan berarti Damian tak merasa bersalah. Karena sebenarnya ia sepenuhnya sadar bahwa tindakannya ini adalah suatu kesalahan besar. Namun ketika membayangkan Lucia dan Maria harus hidup bersama seorang pengkhianat, Damian tak sanggup membiarkan itu terjadi. Ia pun meyakini, meskipun caranya keliru, keputusan yang diambilnya ini mungkin menjadi jalan terbaik demi kebaikan Lucia dan Maria di masa depan. Lucia pun memutuskan untuk menitipkan Maria pada ibunya agar bisa menenangkan diri, sementara ia sendiri memilih tetap tinggal di rumah karena merasa lebih nyaman. Ketika Lucia tertidur di ranjangnya, Damian yang merasa iba akhirnya keluar dan naik ke atas ranjang, lalu memeluk Lucia dari belakang. Anehnya, Lucia justru membuka matanya tanpa kaget ataupun berontak sedikit pun. Nah, ini dia nih, disinilah terungkap plot twist sesungguhnya. Sejak awal, Lucia sebenarnya sudah mengetahui keberadaan Damian di rumah ini, tepat sejak Damian tertidur di kolong kasurnya. Entah bisa disebut jenius, atau hanya sekedar wanita yang dipenuhi dendam, Lucia sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa suaminya, Fede, berselingkuh. Maka saat ia melihat orang asing bersembunyi di bawah kasurnya, Lucia sengaja membiarkannya, berharap orang itu adalah perampok yang akan menghabisi suaminya. Namun setelah menyadari Damian berbeda, Lucia pun mengganti rencananya, membuat Damian bersimpati dan berpihak padanya. Tujuannya tetap sama, yaitu balas dendam atas perselingkuhan Fede. Dan rencana itu pun akhirnya berhasil berkat peran Damian. Oke, tamat. Endingnya di luar Nurul ternyata ya. Meski alurnya terbilang sederhana dan lokasi ceritanya itu-itu saja, konsep yang diangkat terasa sangat menarik dan benar-benar mind-blowing gitu. Bayangin aja nih, jika saja Lucia tidak menyadari kehadiran Damian di rumahnya, mungkin ia akan memilih mempekerjakan asisten rumah tangga atau memasang CCTV, sehingga Damian mustahil bisa menjadi parasit yang berguna di rumah tersebut. Oke, itu aja dari saya. Ingat, pesan yang bisa diambil adalah jangan tidur di kolong tempat tidur orang lain. Saya Donai, mengucapkan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan di video selanjutnya. Bye.